Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Septi Oktarina, NIM 2020161012, kelas 4A Seni Pertunjukan MK Kepramukaan dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi. Yang pertama ialah sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia. Sejarah pramuka baik di Indonesia maupun di dunia tidak pernah lepas dari Baden-Powell selaku Bapak Pandu Sedunia pendiri gerakan pramuka. Bermula ketika pria ini melaksanakan perkemahan pertamanya bersama 22 anak laki-laki pada tanggal 25 Juli 1907 di Pulau Bronze, Inggris. Sedangkan sejarah pramuka di Indonesia dimulai dengan pasang surut dalam aktivitas organisasi, di mana pada saat itu Indonesia masih berada dalam masa penjajahan, sehingga Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Untuk materi yang kedua ialah perintis gerakan kepanduan dunia. Gerakan ini dimulai pada tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell, seorang letnan jenderal angkatan bersenjata Britania Raya, dan William Alexander Smith, pendiri Boy Brigade, mengadakan perkemahan kepanduan pertama dikenal sebagai Jamboree di Kepulauan Bronze, Inggris. Ide untuk mengadakan gerakan tersebut muncul ketika Baden-Powell dan pasukan berjuang mempertahankan kota Mafeking, Afrika Selatan dari serangan tentara Boer. Ketika itu, pasukan kalah besar dibandingkan tentara Boer. Untuk mengakalinya, sekelompok pemuda dibentuk dan dilatih untuk menjadi tentara sukarela. Tugas utama mereka adalah membantu militer mempertahankan kota. Mereka mendapatkan tugas yang ringan tetapi penting. Misalnya mengantarkan pesan yang diberikan Baden-Powell ke seluruh anggota tersebut. Untuk materi yang ketiga, gagasan pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan sesuai dengan gagasan penciptanya, Lord Baden-Powell, yang mula-mula dituangkan dalam buku Scouting for Boy, pada dasarnya ditunjukkan kepada pembinaan anak-anak dan pemuda, bukan untuk orang dewasa. Namun, untuk menunjang keberhasilan pembina peserta didik, itu perlu adanya pendidikan untuk orang dewasa yang akan bertindak sebagai pamong dengan sikap sesuai dengan sistem Among, membawa peserta didik kepada tujuan gerakan pramuka. Materi yang keempat ialah kegiatan kepanduan pramuka di Indonesia. Gerakan Pramuka di Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Kepanduan atau kepramukaan adalah gerakan pandu, sedangkan salah satu definisi pandu adalah anggota berkumpulan pemuda yang berpakaian seragam khusus, bertujuan mendidik anggotanya supaya menjadi orang yang berjiwa kesatria, gagah berani, dan suka menolong sesama makhluk. Untuk materi yang terakhir ialah sejarah gerakan pramuka. Pramuka merupakan gerakan kepanduan yang sudah ada di Indonesia lebih dari 100 tahun yang lalu. Organisasi pramuka sendiri masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pramuka di Indonesia berawal dari munculnya cabang milik Belanda, yaitu Nederlands Padminder Organisatie atau disingkat dengan NPO pada tahun 1912. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika banyak kata yang salah atas penyebutan gelar atau nama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.